Haleluya. Shalom. Kayaknya loyo. Sekali lagi shalom. Haleluya. Bersyukur untuk anugerah Tuhan. Sore hari ini kita boleh dikumpulkan kembali di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama merayakan Natal. Kesempatan ini sebelum saya menyampaikan renungan firman, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kori, Bapak Julius, Opili, juga seluruh panitia, PD, Ruth, dan Boas. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan renungan Natal pada saat sore hari ini. Bapak Ibu, mungkin ada pepatah katakan, gak kenal maka enggak sayang. Sedikit saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Dwi Hanawati, yang lebih akrab dipanggil dengan nama Bu Hana. Dan sore hari ini saya tidak datang sendiri, saya membawa anak buah saya, rombongan yang cukup banyak. Ada tim musik, tim PAW, juga beberapa jemaat yang ikut hadir. Dan boleh bersama-sama kita merayakan Natal pada saat sore hari ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita boleh bersyukur, kita boleh ada sampai hari ini. Amin. Ya, kita bersyukur, saudara, kita sudah ada di bulan terakhir di tahun 2025. Bapak Ibu Saudara, sepanjang tahun ini tentu ada banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup kita. Dan sekali lagi kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Coba teblek yang tidak terlalu tegang, Bapak Ibu. Teblek kanan kiri, muka belakangnya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat sore hari ini ya kita merayakan kembali kelahiran Yesus. Yesus sang juru selamat. Dan kita semua tahu bahwa kelahiran Yesus itu memberikan pengharapan, bahkan memberikan kepastian bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tema Natal kita malam hari ini, Tuhan datang untuk menyelamatkan umatnya. Untuk menyingkat waktu, kita akan langsung buka saja Alkitab kita. Yang membawa Alkitab, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan lihat bersama di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya kita semua tahu bahwa Natal itu menjadi bukti nyata dari kasih Allah kepada kita. Jadi Natal itu merupakan bukti nyata dari kasih Allah kepada kita. Satu ayat yang tentu sudah menjadi ayat hafalan bagi kita semua dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Di sana dikatakan karena begitu besar apa saudara? Kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan.
Satu ayat yang memberikan pengharapan, kepastian bagi setiap kita orang percaya. Dikatakan begitu besar kasih Allah. Kalau kita suruh menghitung Bapak Ibu, seberapa sih besarnya kasih Allah? Wow, kasih Allah itu tidak terukur. Tidak ada yang bisa mengukur seberapa besar kasih Allah. Kasih Allah itu dikatakan seperti pujian lebih luas dari samudra. Kasih Allah itu lebih tinggi dari langit biru. Kasih Allah itu lebih dalam dari lautan. Itulah kasih Allah. Dan karena kasihnya yang besar itu, Yesus datang turun ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Firman Tuhan katakan bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua, saya dan saudara, semua kita yang ada sudah jatuh ke dalam dosa. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara apa upahnya dosa? Firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah hidup kekal tapi di neraka. Selanjutnya dikatakan tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Saudara, karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas? Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus kita diselamatkan. Amin. Di dalam Yesus kita tidak binasa, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal di surga. Bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, surga itu bukan mudah-mudahan. Bagi kita orang yang percaya kepadanya, bagi kita orang yang percaya kepada Yesus, surga itu pasti. Amin. Kembali ke ayat pokok kita di ayat yang ke-21 dikatakan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ada kepastian Bapak Ibu Saudara, bukan mudah-mudahan, tapi ada kepastian di dalam Yesus. Itu sebabnya surga itu pasti bagi kita. Kita pasti diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita yang ada saat sore hari ini, kita mau tetap tinggal di dalam Yesus. Amin. Kita mau tetap tinggal di dalam Yesus. Jangan pernah tukar Yesus dengan apapun. Jangan pernah tukar Yesus dengan siapapun. Amin. Jangan jual Yesus hanya untuk perkara-perkara yang duniawi, yang hanya kita butuhkan selagi kita hidup. Kita mau tetap pada prinsip kita. Kita mau tetap ada pada komitmen kita. Apa itu? Sekali Yesus, tetap Yesus. Jika tidak keberatan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sebentar saja untuk bangkit berdiri, untuk kita boleh kembali mendeklarasikan komitmen kita. Boleh sebentar saja. Kita mau katakan bersama-sama dengan lantang ya. Kita mau katakan sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Siap? 2, 3. Sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Karena kita beri kemuliaan kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena keselamatan itu, hidup yang kekal, surga itu hanya ada di dalam Yesus. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus.
Dikatakan sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan. Sungguh satu keuntungan bagi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dipilih untuk boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus itu memberikan pengharapan kepastian tentang kehidupan yang kekal itu. Dan yang kedua, kelahiran Yesus itu memberikan pengharapan dan kepastian karena Dia Allah Immanuel. Di ayat yang ke-23 dikatakan di sini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ada pengharapan, ada kepastian karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, Dia adalah Allah yang imanen. Dia adalah Allah yang dekat dan terikat, terlibat di dalam kehidupan kita. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia diam di antara, ada bersama-sama dengan kita, manunggal dengan kita. Kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Artinya kita tidak sendiri dalam menjalani hidup ini. Amin. Kita tidak pernah sendiri, ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan untuk setiap kita yang ada. Tidak akan pernah ditinggalkan, tidak akan pernah dibiarkan. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya dan kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia terhadap setiap janjinya. Ketika Dia berjanji menyertai kita, pasti menyertai. Amin. Tidak akan ditinggalkan. Pasti kita akan disertai oleh Tuhan. Itu sebabnya terus pegang janji Tuhan dengan tangan iman kita. Terus yakini bahwa janji Tuhan itu pasti tergenapi dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini tidaklah mudah, Saudara. Ada banyak hal yang harus kita hadapi, ya. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada air mata. Bahkan ada kalanya Tuhan bawa kita berjalan di lembah kekelaman. Ya. Ada kalanya Tuhan izinkan kita masuk pada pengalaman seperti ada di padang gurun. Ada begitu banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Masalah datang silih berganti dalam hidup kita, dan sepertinya tidak ada yang mau peduli dengan kita. Kita merasa sendiri, sepi sendiri. Mungkin ada di antara kita yang saat sore hari ini ada di titik seperti ini. Sepi. Tidak ada yang mau peduli, kita bergumul dengan berbagai macam persoalan. Kita melihat saudara kita angkat tangan, ya. Kita melihat yang lainnya juga sepertinya tidak ada harapan, dan kita merasa sepi sendiri. Ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupa kita tidak pernah sendiri. Amin. Kita tidak pernah sendiri. Ada Allah Immanuel, ada Yesus yang selalu ada buat saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, Immanuel itu bukan berarti kita bebas dari masalah. Jangan kita berpikir, oh Immanuel, Allah beserta kita, kemudian kita bebas dari masalah, saudara. Tetapi ada kekuatan,
bahkan ada solusi di setiap masalah yang harus kita hadapi. Memang ada masalah, tetapi Tuhan menyertai. Amin. Itu sebabnya terus libatkan Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita, karena sesungguhnya kita semua memerlukan Allah Immanuel itu. Kita memerlukan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mengapa? Bapak Ibu Saudara, mengapa kita memerlukan penyertaan Tuhan? Yang pertama, karena tidak ada yang dapat kita lakukan di luar kekuatan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita lakukan di luar kekuatan Tuhan. Segala usaha, segala kerja keras akan menjadi usaha dan kerja keras yang sia-sia, kosong, tanpa hasil, jika tanpa penyertaan Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah penjaga berjaga, pengawal berjaga. Tidak ada yang dapat kita lakukan di luar kekuatan. Itu sebabnya kita perlu penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita memerlukan penyertaan Tuhan karena kita diciptakan dengan natur yang terbatas. Kita ini terbatas, Bapak Ibu, kekuatan kita, kemampuan kita, pengetahuan kita terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jangankan hari esok, Bapak Ibu Saudara, sebentar selesai acara di tempat ini, kita pun juga tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya, Saudara, Musa dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-13, Musa berkata kepada Tuhan seperti ini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa menyadari keterbatasannya. Musa tahu tanpa penyertaan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, tidak akan mampu membawa bangsa Israel untuk sampai kepada tujuan. Perlu penyertaan Tuhan. Demikian juga kita yang ada saat sore hari ini, kita semua memerlukan Allah Immanuel itu. Kita semua memerlukan penyertaan Tuhan. Kita terbatas dalam banyak hal, dan kita yang terbatas ini, kita memerlukan Dia. Kita memerlukan Tuhan yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itulah yang akan menjadikan kuat dalam menjalani kehidupan. Penyertaan Tuhan itulah yang akan membuat kita sukses, berhasil, bahkan berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari Alkitab, ada banyak contoh dalam Alkitab tentang orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Yusuf, kita semua tahu kisah tentang Yusuf. Yusuf disertai oleh Tuhan dan prosesnya luar biasa. Proses yang dihadapi oleh Yusuf begitu berat, tapi disertai oleh Tuhan. Kita semua tahu ceritanya. Dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian ada saudaranya, wah rusak riwang boleh mati di sumur gitu ya. Dijopok diangkat, akhirnya dijual menjadi budak di rumah Potifar. Di situ keadaan sudah baik karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa rumah tangga Potifar diberkati oleh Tuhan dengan kehadiran Yusuf yang disertai oleh Tuhan. Tetapi proses tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Difitnah oleh Tante Poti, kita semua tahu ceritanya. Akhirnya harus masuk ke dalam penjara, melewati proses yang panjang dan menyakitkan, tetapi ada penyertaan Tuhan sehingga semua proses itu menghantar Yusuf menjadi orang yang hebat, menjadi seorang yang menjadi penguasa di Mesir.
ada proses, tapi disertai oleh Tuhan. Daniel disertai oleh Tuhan sehingga tidak termakan oleh singa yang kelaparan. Sadrah, Mesah, Abednego disertai oleh Tuhan sehingga tidak terbakar di dalam perapian yang menyala-nyala itu, terluput dari perapian yang menyala-nyala yang dipanaskan 7 kali lipat panasnya. Bahkan orang yang melempar saja sampai mati. Tetapi Sadrah, Mesah, Abednego ini disertai oleh Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, bau kebakaran saja tidak ada. Demikian juga Daud disertai oleh Tuhan. Kemanapun dia pergi, mereka selalu menang di dalam peperangan. Bapak Ibu Saudara, seperti Tuhan sudah menyertai Yusuf, menyertai Daniel, menyertai Sadrah, Mesah, Abednego, menyertai Daud, juga tokoh-tokoh yang lain. Tuhan juga menyertai kita. Amin. Dia juga pasti menyertai saya dan saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara tetap optimis dalam menjalani hidup ini. Amin. Karena kita tahu siapa Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup melakukan segalanya dalam hidup kita. Optimis, jangan pesimis, saudara. Tetap bersemangat dalam menjalani hidup ini. Ya kalau orang Jawa katakan, walau udah koyok ini, pokoknya semangat piye, saudara. Ingat, kita tidak sendiri. Kita punya Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Mari tetap bersemangat, jangan takut menghadapi hidup ini. Amin. Ya, Pemazmur Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab Engkau beserta. Sore hari ini kita mau yakinkan diri kita bahwa Allah Immanuel itu benar-benar ada dalam hidup kita, menyertai setiap langkah hidup kita. Mungkin proses yang kita hadapi tidak mudah. Mungkin proses yang kita hadapi seperti proses yang dihadapi oleh Yusuf, begitu panjang dan menyakitkan. Gak mari-mari di proses ini. Sampai kapan ini? Saudara, Tuhan tetap menyertai kita. Dan kita akan melihat di balik di balik segala masalah penderitaan itu ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan pasti akan nyatakan untuk saya dan saudara. Itu sebabnya sekali lagi optimis dalam menjalani hidup ini. Tetaplah bersemangat dalam menjalani hidup ini. Jangan takut. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Yang megang tangan kita itu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dikatakan, aku akan memegang tanganmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita percaya tahun 2026 yang sebentar lagi mau datang, kita percaya ada di dalam penyertaan Tuhan, dan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan di sana. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan menyertai kita. Sekali lagi, jangan takut. Kehadiran Yesus menjamin kehidupan kita. Untuk masa yang akan datang, tidak perlu takut. Ketika berakhir semua yang fana, Bapak Ibu Saudara, ketika berakhir semua yang fana dan kita tinggalkan dunia ini, sudah ada tempat yang Yesus sediakan. Amin. Dan kita akan menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan, karena Dia hadir untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk membawa kita ke tempat di mana Yesus berada. Ya. Bahkan dalam firman Tuhan katakan, aku rindu supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Saudara, sudah ada tempat yang Yesus sediakan untuk kehidupan yang akan datang, untuk kehidupan yang sekarang. Bapak
Ibu Saudara? Dia hadir, dia dekat, dia terlibat dalam hidup kita karena dia Allah yang menyertai saya dan saudara. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur kepadamu buat anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami tidak takut karena kami tahu ada tempat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami akan menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Dan sementara kami hidup di dunia ini, kami tahu ada Allah Immanuel yang akan selalu menyertai kami. Kami tahu perjalanan hidup ini tidak mudah, tetapi kami tahu ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati kami. Biar Kau tanamkan firman-Mu di setiap hati kami, membawa kehidupan kami untuk semakin setia dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.